belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita minta dulu kepada salah satu teman kita untuk memimpin doa. Ya, silakan pada Rio. Baik, sebelumnya Ibu mau tahu siapa yang tidak hadirnya? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Ilham. Ilham kabarnya tadi ada dari WA Group, yaitu mamanya mengabarkan bahwa sakit. Semoga yang sakit segera sehat. Kemudian Fadli katanya izin ya dari neneknya. Baik, itu dua anak yang tidak hadir hari ini. Nah, supaya siang hari ini ya, menjelang siang ya, pukul 10 mau menjelang siang. Jadi tetap semangat nggak belajarnya? Kalau mau tetap semangat, jangan lupa kita mau nyanyikan lagu nasional yang bersemangat ya. Kita mau menyanyi lagu apa? Gentar. Oke, biar semangat. Semangat.
manusia bergerak. Bagaimana manusia bergerak? Ya, kemarin kalian udah tahu kalau bergerak apa saja yang bergerak? Tangan, ada tangan, ada kaki. Nah, jadi kaki dan tangan kita sebagai alat yaitu untuk bergerak. Nah, supaya lebih semangat lagi, Ibu mau ice breaking dulu sebelum masuk ke tujuan pembelajaran kita berikutnya. Ya, oke, ice breaking dulu. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah semua untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Anak-anak pasti bisa dan pasti Siap. Ibu guru bagaimana kabarnya? baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami bisa, kami fokus dan kami siap. Tabung siap. Siap. Ya, siap semua anak ibu untuk belajar. Baik, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu untuk mengetahui apa yaitu fungsi dari atau fungsi dari rangka dan juga sendi. Ada di bawah peralatannya? Ada, Bu. Iya, peralatannya itu jangan lupa membawa yaitu gunting, karton, apa lagi? Gunting, lem, benang, jarum. Ada di bawah? Silakan semuanya untuk letakkan di meja dan kelompok masing-masing. Tapi sebelum kita memulainya, kita akan menonton dulu video yaitu tentang otot, sendi dan juga kerangka. Silakan diperhatikan dulu ke depan. Halo adik-adik, bersama Kak Febri. Di video ini kita akan membahas bagaimana tubuh kita bergerak. Pernahkah terpikirkan oleh kalian sebenarnya gimana sih tubuh kita kok bisa bergerak? Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi tubuh kita bisa bergerak karena adanya kerjasama antara sistem gerak yaitu rangka, otot, dan sendi dengan sistem saraf yang mengatur dan mengendalikan gerak tubuh. Nah, kita akan bahas mulai dari sistem gerak. Alat gerak kita terbagi menjadi dua macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Yang berperan sebagai alat gerak pasif adalah rangka atau yang biasa kita sebut tulang, sementara alat gerak aktif itu adalah otot. Mengapa disebut alat gerak pasif? Karena rangka digerakkan oleh otot, sementara otot disebut alat gerak aktif karena otot menggerakkan rangka. Rangka atau tulang memiliki beberapa fungsi. Selain sebagai alat gerak pasif, rangka juga memberi bentuk dan menegakkan tubuh, melindungi organ-organ dalam, tempat pembentukan sel-sel darah, serta tempat penyimpanan mineral seperti kalsium, magnesium, dan fosfor. Berdasarkan bentuknya, tulang-tulang tersebut dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama tulang pipa, contohnya ada di lengan, paha, betis. Lalu yang kedua ada tulang pipi, contoh tulang pipi ada pada tulang dada atau tulang tengkorak. Yang ketiga tulang pendek, contohnya pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Dan yang keempat tulang tidak beraturan, contohnya pada ruas-ruas tulang belakang. Tubuh kita tersusun atas 206 tulang yang dihubungkan dengan sendi atau persendian. Sendi adalah sambungan antar tulang yang memudahkan kita untuk bergerak, menekuk, meluruskan, melompat, berjalan, dan lain-lain. Berdasarkan gerakan yang dilakukan, sendi dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama ada sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lainnya. Contohnya, sendi antara tulang leher dan tengkorak. Tulang tengkorak bisa memutari tulang leher. Yang kedua, sendi geser, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang yang lainnya. Contohnya, sendi pada tulang-tulang di pergelangan tangan atau pergelangan kaki. Yang ketiga, sendi pelana.
yaitu sendi yang dapat bergerak dua arah. Contohnya pada sambungan antara ibu jari dan pergelangan tangan. Yang keempat, sendi engsel, yaitu sendi yang bergerak satu arah menyerupai pintu, hanya dapat diluruskan atau ditekuk saja. Contohnya pada lutut dan siku. Yang kelima, sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang memiliki gerakan dua arah, depan belakang atau kanan kiri. Contohnya pada pergelangan tangan atau pada tulang rahang. Dan yang keenam, sendi peluru, yaitu sendi yang bergerak memutar ke segala arah. Contohnya ada di pangkal lengan dan pangkal paha. Selanjutnya kita akan membahas otot. Otot adalah alat gerak aktif yang fungsinya untuk menggerakkan tulang. Ada 3 sifat yang dimiliki oleh otot. Yang pertama, kontraktilitas, yaitu otot bisa memendek ketika berkontraksi. Yang kedua, ekstensibilitas, yaitu otot bisa memanjang ketika relaksasi. Dan yang ketiga, elastisitas, yaitu otot bisa kembali ke ukuran semula setelah melakukan kontraksi atau relaksasi. Berdasarkan sifat dan bentuknya, otot dikelompokkan menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos bentuknya menyerupai gelondong, bekerja tanpa kita sadari, dan biasanya terletak di organ-organ dalam seperti organ pencernaan, pernapasan, pembuluh darah, dan lain-lain. Otot lurik bentuknya serabut menyerupai serabut kabel, bekerja secara sadar, menempel pada rangka. Jadi otot lurik sangat berperan penting saat kita beraktivitas seperti berjalan, berlari, mengangkat benda, dan lain-lain. Yang ketiga, otot jantung, bentuknya serabut dan membentuk anyaman dengan serabut lainnya. Terdapat di dinding jantung, bekerja tanpa disadari, artinya meskipun kita sedang tidur, pingsan, dia tetap bekerja. Itu tadi sistem gerak, rangka, otot, dan sendi sudah kita. Baik. Nah, tadi ya ada dijelaskan yaitu mengenai apa dari fungsi dari kerangka ya. Kita ulas kembali yang sebelumnya ya. Apa fungsi dari kerangka? Yang tahu? Ayo, rangka tulang ya. Rizka. Untuk menggerakkan tubuh. Apalagi fungsi rangka? Menguatkan dan menegakkan tubuh. Menguatkan dan menggerakkan tubuh. Pinter aman. Ada lagi? Fungsinya ada berapa? Untuk apa Jo? Oh ya, apa? Melindungi bagian bagian tubuh yang penting dan halus. Melindungi bagian tubuh yang penting dan halus. Pintar. Menentukan tempat Tempat melekatnya otot. Nah, jadi ya kita tahu fungsi rangka itu ada 4 ya, sehingga kita tahu bahwa fungsi rangka pertama untuk menyangga tubuh kita, ya. Kedua untuk melindungi tubuh. Yang ketiga tempat melekatnya otot-otot. Yang terakhir keempat, ayo melindungi radang yang penting. Nah, baik. Nah, coba ibu mau tanya dulu sebelumnya, ya. Bagaimana kalau manusia itu salah satu contoh kakinya luka atau patah, bisa nggak bergerak? Enggak. Nah, kenapa tidak bisa bergerak? Karena luka. Karena kakinya patah. Salah satu alat geraknya yaitu tidak berfungsi dengan baik. Oke, ya. Kemudian apa yang apa? Bagaimana kalau kamu ketika melompat kemudian jatuh? Apa yang terjadi? Patah. Apa yang patah? Kaki. Kaki itu ada tulang tidak? Nah, jadi kalau tulang kita patah, kita tidak dapat melakukan kegiatan kita sehari-hari. Makanya kita harus merawat tulang kita dengan baik. Nah, kemarin sudah ibu ingatkan untuk membawa bahan-bahan cara yaitu bagaimana menyatukan ya alat kerangka dalam tubuh manusia. Nah, ini ibu akan bagikan. Ini kelompok 2. Ini adalah kerangka pada manusia. Ini kelompok 4. Ya. Kelompok 1. Nih. Ya, dan kelompok 4. Ya, dapat kelompok 3
Baik. Nah, ini adalah contoh dari yaitu kerangka pada manusia. Anak-anak sekalian yang sudah bawa peralatan semua, kita sekarang akan membuat yaitu percobaan bagaimana yaitu menyatukan kerangka-kerangka manusia atau tulang-tulangnya. Nah, kalian supaya tahu fungsi dari setiap alat gerak tersebut, baik kerangkanya atau tulangnya, otot dan juga sendi. Silakan dipotong, ya. Keluarkan peralatannya seperti yaitu karton. Nah, potong dulu apanya? Gunting. Nah ya, gunting ya. Gunting dulu. Ya, gunting setiap yaitu bagian-bagiannya. Setiap kelompok lakukan seperti itu. Kemudian lengketkan di karton yang sudah kalian bawa. Ya. Lengketkan yaitu di karton yang sudah kalian bawa. Ini kartonnya mana nih? Sobek. Ya. Jangan lupa lemnya. Ya. Digunting. Mika udah mulai digunting? Ya. Digunting ya. Jadi kita akan menyatukan yaitu kerangka-kerangka pada kerangka manusia ini. Nah, digunting gambar-gambar yang sudah disediakan. Yang lainnya boleh menempel itu lemnya. Yang sudah digunting kasihkan kepada kawannya untuk ditempelkan. Ya. Lengket, kasihkan ke sini lemnya. Ambil kerangka. Ya, lengketkan. Bravo. Ya, kita Rahman. Lengketkan di kartonnya masing-masing. Ya, nilainya mana? Pasti dibilang. Lengketkan satu persatu kerangkanya ke karton. Punya apa udah dilengketkan? Ya. Ini mulai dilengketkan ke yang sudah digunting. Teman lainnya bisa bantu. Belum lagi. Letakkan di tengah. Tempelkan, habis tempelkan di karton. Jangan lupa digunting, nanti yang bisa bantu. Setelah di karton nanti digunting ya. Nah, di karton tadi silakan digunting dan mulai untuk yaitu merangkainya. Merangkai satu persatu. Ya, ini kelompok satu juga sudah menggabungkan. Oh iya, ini tinggal apa kakinya ya? Ya, gabungkan lagi kakinya nih. Ya, jahit lagi kakinya. Nih, antara nih paha sama kakinya. Oke, paha dan kakinya silakan digabungkan. Ya, kaki dan pahanya silakan digabungkan. Oke, ya, gabungkan dengan menggunakan yaitu jarum yang kalian bawa dan juga benang. Baik, ya. Ibu lihat di sini, kalian setiap kelompoknya sudah yaitu menggabungkan kerangkanya, yaitu dari kepala, kemudian badannya, tangan, dan juga bagian bawah yaitu kaki. Ya,
mempresentasikannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vega Putri Indri dan teman saya Rahman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan organ tubuh manusia yang akan dibawakan oleh Rahman. Saya akan menjelaskan tentang rangka. Tulang atau rangka adalah tulang saling berhubungan dan tersusun secara teratur membentuk sebuah rangka. Fungsi rangka ada 4, antara lain sebagai berikut. Pertama, menguatkan dan menegakkan tubuh. Oke. Kedua, menentukan bentuk tubuh. Ya. Ketiga, tempat melekatnya otot. Dan 4, melindungi bagian-bagian tubuh yang penting dan halus. Segitu saja yang bisa saya bawakan. Selanjutnya saya akan berikan ini kepada Adel. Saya akan menjelaskan tentang sendi. Sendi adalah pertemuan antara tulang satu dan tulang lainnya. Sendi dibagi menjadi 3, yaitu sendi mati, sendi kaku, sendi gerak. Sendi gerak terdiri berapa macam, yaitu sendi lensa, sendi kelana, sendi putar, sendi bulu, sendi geser, sendi juluk. Otot. Saya akan menjelaskan tentang fungsi otot. Ya, fungsi otot. Otot berfungsi untuk mempertahankan tubuh hingga menunjukkan agar bisa bergerak. Itu saja. Kemudian jenis otot. Ya. Otot dibagi menjadi 3, yaitu otot panas, otolik, dan otot. Demikianlah hasil dari presentasi dari kelompok 1. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kalau kalian menilai nih dari semua kelompok ya, ini ada kelompok 1. Kelompok 1 mana cuci tangan? Oke. Kelompok 2 mana cuci tangan? Oke. Kelompok 3 cuci tangan. Mana yang kelompok 3? Oke. Terakhir kalau kelompok 4. Iya. Dari ini ya, setelah kalian lihat, kira-kira nih kalau kalian lihat kelompok mana yang hasil presentasinya sangat baik dan berani mengungkapkan pendapat, kemudian berani juga dia yaitu kerjasama dalam kelompoknya dan juga pembagian tugasnya merata. Kira-kira kelompok mana yang paling oke? Kelompok mana? Kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Hebat, kan? Kalian dapat menilai kan? Mudah-mudahan kalian sesama kalian bisa menilai diri sendiri. Oh, ini udah siap ini. Dari awal yaitu presentasi sudah menyiapkan yaitu bahan dan alat yang akan dibuat dan akan dilakukan. Yang ibu ingatkan yaitu kalian harus saling bekerja sama dalam kelompok. Nah, dari penugasan tadi ibu mau tahu fungsi dari otot, fungsi dari sendi, dan juga fungsi dari rangka. Siapa yang dapat menyimpulkan? Coba tangan. Yang fungsi rangka dulu siapa yang bisa? Oke, Rahman. menguatkan dan menegakkan tubuh, Menguatkan dengan tubuh. menentukan bentuk tubuh, Menentukan bentuk tubuh. tempat melekatnya otot, dan Tempat. lain-lain. Oke, tempat dengan tepuk tangan buat Rahman. Fungsi otot. Ada yang tahu? Ya, Naswan? Iya, supaya kita bergeraknya lebih luasa, makanya ada otot ya, supaya aktivitas kita bisa berjalan dengan baik. Kemudian fungsi sendi. Ayo, fungsi sendi apa? Ayah, Naskah?
kita harus ya menjaga tubuh kita, terutama juga alat geraknya seperti kaki, tangan untuk pelajaran IPA berikutnya. Sebelum Ibu akhiri, ada yang bertanya? Jelas semua? Tentang yaitu fungsi dari otot, sendi dan rangka sudah paham? Baik, sebelum Ibu akhiri, siapa yang mau yaitu menutup dengan doa? Silakan. Ada yang mau? Atau Ibu tunjuk lah ya. Ibu tunjuk Ibra. Silakan tutup doanya ya, karena selesai belajar. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Pelajaran sampai hari ini kita sudah selesai, yaitu mengenai fungsi kerangka, sendi dan otot. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk pulang. Masih ini ya, nak. Jangan dibawa. Ini, nak. Ya, banyak. Ini, silakan diberi. Oke. Nanti ya kalau ada lupa di sini ya. Ya. Oke.